Dan selanjutnya adalah breast cancer analysis. Untuk pembuat data analisisnya adalah Ozan Mahurcu dari Turki, sedangkan datasetnya berasal dari Beconsis Kaggle Public. Lalu kami termasuk supervised learning. Masalah analisis dasar kanker payudara ini termasuk ke dalam kategori supervised learning karena data memiliki label kolom diagnosis yang menjelaskan apakah tumor bersifat jinak, B, atau ganas, M. Lalu di sini jumlah datanya source dari dataset yang digunakan berasal dari sumber Public Kaggle Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Jumlah instan data dari 569, jumlah atribut 33, satu kolom ID, satu kolom target, dan 31 kolom fitur numerik. Lalu ada radius rata-rata jarak di pusat ke titik di tepi inti sel, ada tekstur, perimeter, area smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, dan fractal dimension. Itu contoh-contoh dari datanya. Lalu tools dan library. Tools yang kami gunakan ada Anaconda, Python, Jupyter Notebook. Library-nya untuk data handling menggunakan Pandas, NumPy, visualisasi, Matplotlib, Seaborn, modeling, Scikit, boosting, XGBoost, processing, sklearn, evaluasi, sklearn, interpretasi model pakai SAP dan L5, statistik menggunakan statmodel.api. Kesimpulan dari setiap case study. Case study pertama, deskripsi dari statistik dataset breast cancer. Menyajikan statistik deskriptif dari berbagai fitur dalam dataset kanker budaya. Tabel tersebut mencakup informasi seperti total count, mean, standar, minimum value, 25% kuartil, median, 75 kuartil, dan maksimum value untuk setiap fitur. Sebagai contoh, nilai mean untuk fitur diagnosis adalah 0,3 sekian yang dapat mempresentasikan proporsi tumor ganas dalam dataset. Nilai kuartil memberikan informasi tentang penyebaran data dan kemungkinan adanya outlier. Secara umum, tabel ini merangkum sifat statistik dasar dari fitur-fitur numerik dalam dataset. Lalu, studi case 2, Academic Analysis of Breast Cancer Visualization. Visualisasi ini menyediakan format grafik wavelet sederhana mengenai prevalensi kanker payudara di kalangan wanita. Grafik ini menunjukkan bahwa 37% wanita menderita kanker dan 63% dalam kondisi sehat. Lalu, Analysis of Feature Distribution in Women Cancer Dataset. Plot Violin menampilkan distribusi fitur berdasarkan nilai rata-rata, standar error, dan pengukuran terbaik dari data karakteristik dalam sampel jaringan payudara. Lalu, Analysis of Feature Distribution in Women Cancer Dataset kedua. Grafik dalam gambar membandingkan distribusi berbagai fitur sel kanker payudara dan sehat. Kurva merah memiliki sel kanker dan kurva abu-abu mewakili sel sehat. Lalu ada Analysis of Mean Feature Relationship in Women Cancer Dataset. Ini menunjukkan hubungan antara berbagai fitur dari nilai rata-rata sel kanker payudara dan sel sehat. Lalu Analysis of Mean Feature Relationship in Women Cancer Dataset kedua menunjukkan hubungan antara nilai rata-rata dari sel kanker payudara dan sel sehat dari fitur tekstur mean, smoothness mean, compactness mean, symmetry mean, dan fractal dimension mean. Lalu study case ketujuh ini menunjukkan hubungan antara berbagai fitur dari standar error sel kanker payudara dan sel sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analysis of standard error feature relationship in women cancer dataset. Ini menunjukkan hubungan antara berbagai fitur dari standar error sel kanker payudara dan sel sehat. Kurva pada diagonal menampilkan distribusi nilai SE dari masing-masing fitur. Sementara grafik lainnya menunjukkan sebaran antara nilai SE dari diagonal fitur, titik merah mewakili sel kanker dan titik abu-abu mewakili sel sehat. Selanjutnya, analisa of standard error feature relationship in women cancer dataset. Ini menunjukkan hubungan antara nilai standar error SF dari sel kanker payudara dan sel sehat pada fitur
texture SE, smoothness SE, competencies SE, symmetric SE, dan fractal dimension SE. Kurva pada diagonal menunjukkan distribusi nilai SE dari masing-masing fitur, sementara grafik lainnya memvisualisasikan sebaran antara nilai SE dari dua fitur. Selanjutnya, analysis of mean versus worst feature relationship in women cancer dataset. Visual ini menunjukkan hubungan antara nilai rata-rata dan nilai terburuk dari kanker payudara dan sel sehat. Titik merah mewakili sel kanker dan titik abu-abu mewakili sel sehat. Pada banyak fitur terlihat korelasi positif yang signifikan, di mana nilai terburuk meningkat seiring dengan meningkatnya nilai rata-rata. Sel kanker umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sel sehat, baik pada nilai rata-rata maupun nilai terburuk. Perbedaan ini terutama terlihat jelas pada fitur radius, perimeter, dan area, yang menunjukkan bahwa fitur-fitur ini mungkin berperan penting dalam diagnosis kanker. Selanjutnya, analysis of various feature relationship in women cancer dataset. Visual ini merupakan menunjukkan perbandingan berbagai fitur antara sel kanker payudara dan sel sehat. Titik merah mewakili sel kanker, sedangkan titik abu-abu mewakili sel sehat. Pada beberapa grafik seperti perbandingan antara radius mean dan smoothness SE, terlihat bahwa sel kanker tersebar luas dari bagian terpisah dari sel sehat. Dan yang terakhir, correlation system of women cancer dataset feature. Visualisasi ini menunjukkan koefisien korelasi antara berbagai fitur dalam dataset kanker payudara. Warna merah menunjukkan korelasi positif, sedangkan warna abu-abu menunjukkan korelasi negatif. Semakin gelap warnanya, semakin kuat korelasinya. Korelasi positif terkuat dengan diagnosis terlihat pada fitur-fitur dasar tumor seperti radius mean, perimeter mean, area mean, compactness mean, composite mean, dan concave point mean. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut sangat berkaitan dengan tumor ganas. Dan terakhir, advanced feature engineering and impact analysis. Ini model yang kita gunakan ada 5. Yang pertama adalah logistic regression, decision tree, support vector machine, random forest, dan XGBoost. Nah, kesimpulannya, dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa support vector machine atau SVM menghasilkan performa terbaik dengan skor akurasi mencapai 97,66%. Model ini unggul karena kemampuan dalam memisahkan kelas dengan margin yang maksimal, terutama saat fitur-fitur data tidak saling linear. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah proyek analisis data yang sangat penting, yaitu deteksi kanker payudara menggunakan data dari Breast Cancer Wisconsin Dataset. Proyek ini menggunakan Python dan beberapa teknik machine learning untuk mengklasifikasikan apakah tumor bersifat jinak atau ganas. Kodenya sendiri berasal dari GitHub milik Ozan Mohurju, dan linknya sudah aku taruh di deskripsi. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita bahas dulu datasetnya. Dataset ini sangat populer dalam dunia analisis data dan machine learning, khususnya untuk studi kasus klasifikasi. Data ini berisi hasil pengukuran berbagai karakteristik sel kanker, seperti ukuran radius, tekstur, perimeter, dan sebagainya. Targetnya adalah kolom diagnosis, yaitu M untuk malignan atau ganas, dan B untuk benign atau jinak. Oke, pertama-tama kita mulai dengan mengimpor berbagai library yang kita gunakan dalam proyek ini. Untuk data handling, saya menggunakan Pandas dan NumPy. Untuk visualisasi data, saya memakai Matplotlib dan Seaborn, dan juga PyWaffle. Untuk grafik unik berbasis icon. Di bagian modeling dan pre-processing, kita mengandalkan library scikit-learn. Lalu untuk boosting, saya tambahkan XGBoost dan LikeGBM. Evaluasi performa model dilakukan dengan sklearn matrix, dan untuk interpretasi model saya menggunakan tools seperti Sharp dan Eli5. Terakhir, untuk analisis statistik saya pakai StatsModel dan SciPy. Setelah semua library siap, kita load datasetnya dari file CSV. Saya gunakan kode berikut untuk membaca file dan langsung eksplorasi awal.
Hasilnya bisa kita lihat di sini, dataset ini cukup lengkap dan tidak terdapat nilai nol alias kosong. Jadi kita tidak perlu melakukan imputasi. Dari statistik deskriptif, kita bisa lihat rentang nilai dan penyebaran untuk masing-masing fitur. Informasi ini akan berguna saat scaling dan modeling. Selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data. Lebih tepatnya, kita akan melihat statistik deskriptif dari fitur-fitur yang ada dalam dataset kanker payudara ini. Di sini saya akan menggunakan metode describe dari Pandas untuk menghasilkan ringkasan statistik dari setiap kolom numerik. Kemudian saya olah tampilannya agar lebih menarik dan mudah dibaca. Di sini kita menghapus kolom ID karena itu bukan fitur yang relevan untuk dianalisis. Selanjutnya kita format tabel ini agar terlihat profesional dengan styling warna dan font yang konsisten. Tabel ini menampilkan beberapa informasi penting seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil, median, misalnya pada fitur diagnosis. Nilai rata-rata atau min sekitar 0,372 yang menunjukkan bahwa sekitar 37% dari data termasuk dalam kategori tumor ganas. Ini tentu berdasarkan asumsi bahwa 0 mewakili jinak dan 1 mewakili ganas. Kemudian fitur seperti radius min, tekstur min, dan area min memberikan gambaran tentang karakteristik sel tumor secara umum, yang akan sangat relevan untuk proses klasifikasi nanti. Nilai kuartil juga membantu kita dalam memahami distribusi data dan mengidentifikasi potensi outlier. Misalnya jika selisih antara kuartil 25% dan 75% terlalu besar, bisa jadi ada variasi yang cukup ekstrim dalam data tersebut. Secara keseluruhan, analisis statik deskriptif ini memberikan fondasi penting sebelum kita lanjut ke tahap pre-processing dan modeling. Setelah memahami statistik deskriptif dari dataset, langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi data untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai distribusi dan hubungan antar fitur. Dalam proyek ini kita menggunakan berbagai teknik visualisasi untuk menganalisis karakteristik data. Yang pertama, distribusi diagnosis. Kita mulai dengan melihat distribusi kategori diagnosis dalam dataset. Menggunakan diagram batang, kita dapat melihat proporsi antara tumor jinak dan ganas yang memberikan gambaran awal tentang keseimbangan kelas dalam data. Yang kedua, korelasi antar fitur. Selanjutnya kita menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antara fitur-fitur numerik. Heatmap ini membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki hubungan kuat satu sama lain, yang penting untuk proses seleksi fitur dan menghindari multikolinearitas dalam model. Yang kedua, korelasi antar fitur. Selanjutnya kita menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antara fitur-fitur numerik. Heatmap ini membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki hubungan kuat satu sama lain, yang penting untuk proses seleksi fitur dan menghindari multikolinearitas dalam model. 4. Penyebaran data dalam dimensi lebih rendah. Untuk visualisasi data dalam dimensi yang lebih rendah, kita menerapkan teknik seperti PCA atau Principal Component Analysis. PCA membantu dalam mengurangi dimensi data sambil mempertahankan variansi terbesar, memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data dalam 2D atau 3D, dan melihat bagaimana data terkelompok berdasarkan diagnosis. Yang ketiga, distribusi fitur berdasarkan diagnosis. Untuk memahami bagaimana setiap fitur berperilaku terhadap kategori diagnosis, kita menggunakan box plot dan Violin plot. Visualisasi ini memungkinkan kita melihat perbedaan distribusi nilai fitur antara tumor jinak dan ganas, serta mendeteksi outlier yang mungkin mempengaruhi performa model. 4. Penyebaran data dalam dimensi lebih rendah. Untuk visualisasi data dalam dimensi yang lebih rendah, kita menerapkan teknik seperti PCA atau Principal Component Analysis. PCA membantu dalam mengurangi dimensi data sambil mempertahankan variansi terbesar, memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data dalam 2D atau 3D, dan melihat bagaimana data terkelompok berdasarkan diagnosis. Dengan berbagai visualisasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur data yang sangat berguna dalam tahap pre-processing dan pemilihan model machine learning yang tepat. Setelah melakukan eksplorasi dan visualisasi data, kini saatnya kita masuk ke tahap paling krusial, yaitu pembuatan model untuk machine learning dan evaluasinya. Dalam proyek ini, kami menggunakan 5 algoritma machine learning yang cukup populer untuk klasifikasi, yaitu
SVM atau Support Vector Machine, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, dan XGBoost. Setiap model dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score untuk memastikan performa prediksi yang seimbang. Berikut kami tampilkan tabel dan grafik perbandingan skor model di layar. Dalam layar tersebut terlihat SVM mendapatkan skor 97,66%, Logistic Regression 97,08%, Decision Tree 97,08%, Random Forest 95,91%, dan XGBoost 95,91%. Dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa SVM menghasilkan performa terbaik dengan skor akurasi mencapai 97,66%. Model ini unggul karena kemampuannya dalam memisahkan kelas dengan margin yang maksimal, terutama untuk fitur-fitur data tidak saling linear. Selain itu, saya juga menampilkan confusion matrix dan erosi Gauss curve untuk memvisualisasikan kemampuan prediksi dari masing-masing model, terutama untuk melihat bagaimana model menangani kasus false positif dan false negatif. Visualisasi ini penting agar tidak hanya bergantung pada angka akurasi, tapi juga benar-benar memahami bagaimana model bekerja dalam skenario yang nyata. Kesimpulan dari proyek model machine learning ini adalah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita menemukan bahwa support vector machine atau SVM memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 97,66%. Selain itu, dataset kanker payudara ini juga cukup informatif, dengan fitur-fitur seperti radius mean dan tekstur mean yang memiliki kontribusi besar terhadap prediksi kita. Dengan pendekatan yang tepat dalam eksplorasi, visualisasi, dan pemilihan model, kita bisa membangun sistem prediksi yang cukup andal, akurat, untuk membantu deteksi dini kanker payudara. Demikian paparan dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga ilmu di dalam video ini bermanfaat untuk siapapun yang menonton. Sampai jumpa.